Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Harjo Swanto. Saya merupakan founder salah satu dari Hafaz Academy. Dan saat ini saya bersama salah satu penulis handal nih dari jebolan Hafaz Academy, Kak Ari. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Oke. Bagaimana rutinitas sehari-hari nih, Kak, di kondisi pandemi kan lagi naik lagi nih. Gimana, Kak? Rutinitas sehari-hari ya seperti biasa, karena saya seorang ASN, masih bekerja meskipun kadang-kadang secara dari rumah atau WFH, kadang juga ke kantor gitu. Seorang periset juga, di samping mengurus rumah tangga. Siap. Gitu. Bekerjanya di mana, Kak? Kebetulan dari sudah sejak 33-34 tahun yang lalu saya bekerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional yang sekarang sudah bergabung dengan menjadi BRIN, sudah di merger menjadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke. Terkait dengan nuklir nih, saya kan mendengar juga nih bahwa Kak Ari telah menerbitkan sebuah karya buku yang pastinya ada kaitannya juga dengan nuklir. Sebelum saya ngebahas buku Kak Ari boleh menjelaskan kenapa sih, apa yang latar belakang Kak Ari menerbitkan buku tersebut? Latar belakang saya menerbitkan buku tersebut karena begini ya, saya sudah 33 tahun bekerja bergaul dengan nuklir istilahnya ya. Kemudian kebetulan pas di tahun 2011 saya mulai, tadinya dari periset peneliti, saya mulai ke bagian humas gitu ya, ke humas. Di humas itu kan kita sering menerima kunjungan dari siswa sekolah, SMA, perguruan tinggi, begitu juga dari karyawan. Nah, pada saat saya menerima kunjungan atau kita tugasnya disebut dengan petugas layanan informasi, itu tugasnya memandu kunjungan. Itu setiap saya menerima kunjungan, saya tak bertanya apa pandangan mereka tentang nuklir atau pendapat mereka kalau dengar kata nuklir gitu ya. Itu jawabannya kok seragam, selalu sama, mau yang tingkat SMA, perguruan tinggi, karyawan, bahkan istilahnya terpelajar gitu, intelektualitasnya tinggi, jawabnya sama, bom gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan saya, rupanya mereka tuh belum mengenal nuklir dengan sesungguhnya. Taunya cuma nuklir yang berhubungan dengan bom karena sejarah masa lalu ya. Di pelajaran sejarah ada bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka belum tahu bahwa nuklir itu sudah banyak bergaul atau dekat dengan kita selama ini, sudah banyak membantu kita. Nah, itulah sebabnya maka saya kalau dari memandu kunjungan aja sepertinya kurang maksimal ya, karena yang berkunjung kan nggak akan banyak sekali. Maka saya berniat dari dulu ingin menerbitkan sebuah buku yang menerangkan tentang nuklir itu ya. Bahayanya juga ada memang, tapi yang lebih saya tekankan adalah manfaatnya, supaya kita lebih tahu manfaat nuklir. Jadi nuklir itu tidak hanya bom saja. Itu latar belakangnya kenapa saya membuat buku yang berkaitan dengan nuklir gitu. Makasih Kak Ari. Ini kan Kak Ari tadi berkali-kali menyampaikan terkait nuklir. Sebenarnya apa sih nuklir itu sendiri? Silakan Kak. Nuklir itu sendiri sebenarnya dekat dengan kita ya, semua itu. Nuklir itu kan kalau diartikan sama dengan inti ya, nuklir itu inti, semua bahan atau semua unsur ada inti atomnya, dan inti atom itu yang disebut dengan nuklir. Nah, kenapa jadi nuklir itu mereka berpikirannya ke bom, karena memang istilahnya bom nuklir gitu ya, padahal bom nuklir itu adalah nuklir yang disalahgunakan gitu ya, yang sesat istilahnya begitu kalau dari segi agama gitu ya. Ada yang sesat, ada yang baik. Nah, nuklir itu bagian yang sesat lah, sama dengan iblis lah begitu. Bagian bom itu maksud saya bagian dari nuklir yang sesat gitu ya. Nah, kita selama ini kalau di Indonesia kita sama sekali tidak
memanfaatkan nuklir untuk persenjataan ya. Jadi nuklir itu memang benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Gitu. Oke, ini biar orang-orang Sobat Hafasa tidak penasaran. Kak Ari boleh ditunjukkan bukunya, Kak? Oke. Ini. Ya, dan bisa dijelaskan secara singkat isi bukunya seperti apa sih? Isi bukunya di tahap pertama saya menjelaskan tentang pengertian nuklir itu dengan sendirinya. Kemudian berikutnya di halaman bab-bab berikutnya saya menjelaskan berbagai macam manfaat nuklir yang sudah dilakukan atau dirasakan oleh masyarakat umum pada umumnya. Jadi berbagai macam manfaat nuklir di berbagai bidang gitu ya, sampai pada hal-hal yang sebenarnya kita sendiri tidak sadar gitu, tidak sadar bahwa oh itu ternyata nuklir gitu ya. Tapi kita udah menikmati gitu ya, menikmati, tapi mereka nggak tahu kalau itu yang dinikmati itu adalah manfaat nuklir gitu. Jadi nuklir yang baik, bukan yang sesat gitu. Oke Kak, jadi saya jadi banyak tahu nih terkait dengan nuklir. Kalau terkait dengan buku yang Kak Ari tulis ini, kenapa sih orang wajib membaca buku ini? Ya seperti yang saya katakan di awal, latar belakang saya menulis buku ini supaya mereka lebih memahami arti atau manfaat nuklir itu yang sesungguhnya. Jadi tidak salah pemikiran, tidak salah dalam pemahaman apa itu nuklir dan bagaimana pemanfaatannya yang benar dan bagaimana memperlakukannya yang benar. Karena nuklir itu sesungguhnya seperti pisau bermata dua ya. Jadi pisau itu kalau digunakan untuk memasak jadi masakan yang enak, tapi kalau digunakan untuk merampok atau nodong dan sebagainya itu nuklir yang sesat gitu ya. Itu pemanfaatan pisau yang sesat gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau terkait dengan pesan nih Kak, apa pesan Kak Ari buat para Sobat Hafasa? Karena ini kan di media channel sosial media yang pastinya akan awet nih 10-20 tahun ke depan. Apa yang akan Kak Ari sampaikan terkait dengan nuklir ini? Silakan Kak. Pesan saya kalau sudah mengetahui nuklir itu manfaatnya untuk ini, untuk dan sebagainya, untuk generasi muda terutama, teruslah menggali berbagai apa yang bisa dilakukan dengan teknologi nuklir itu. Karena dengan teknologi nuklir itu segalanya jadi lebih mudah sebenarnya ya. Lebih mudah, kayak misalnya untuk bidang untuk bidang pertanian, katakanlah manfaat nuklir di bidang pertanian seperti yang saya tulis. Kalau padi itu yang hasil teknologi nuklir, dia lebih tahan terhadap hama, kemudian masa tanamnya singkat ya misalnya gitu, kemudian dengan lahan yang sama hasilnya lebih banyak, masa panennya juga lebih cepat. Jadi itulah salah satu manfaat di bidang pertanian seperti yang saya tulis. Belum lagi ada di bidang industri, kemudian bidang kesehatan. Bidang kesehatan sudah banyak dirasakan oleh masyarakat sebenarnya, tapi masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu adalah manfaat atau hasil kerja dari nuklir gitu ya. Cuma mereka merasakan aja enaknya gitu. Tapi kalau begitu tahu, ternyata karena teknologi nuklir ini saya jadi sembuh atau jadi sehat dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi untuk generasi muda terutama teruslah menggali berbagai manfaat dari nuklir itu supaya nuklir lebih bisa digunakan lagi untuk bidang-bidang yang lebih luas lagi dan untuk bermanfaat lebih banyak lagi. Oke, makasih Kak Ari. Pertanyaan terakhir nih Kak, karena manfaat buku Kak Ari ini sangat amat banyak ya, sangat sayang banget buat Sobat Hafasa kalau tidak memilikinya. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila Sobat Hafasa ingin memiliki buku Kak Ari? Silakan langsung menghubungi saya, bisa, atau bisa melalui Hafasa. Nanti akan ada disebutkan channelnya mesti kontak kemana gitu ya. Bisa melalui Hafasa, bisa langsung ke saya.
Oke, makasih Kak Ari atas kesempatannya pada hari ini ya. Jadi sobat Hafasa sekalian, bahwa nuklir itu setelah berdiskusi dengan Kak Ari, jadi saya tahu lebih banyak ya, bahwa nuklir bukan untuk dijauhin, tapi nuklir digunakan tepat pada tempatnya. Iya. Karena nuklir ini idealnya kan bukan untuk dijauhi, tapi digunakan, dimanfaatkan, dioptimalkan Iya. dengan sebaik-baiknya. Oke, Iya. terima kasih Kak Ari sekali lagi. Sama-sama. Semoga karyanya ini bisa bermanfaat buat banyak orang di luaran sana, dan pastinya ditunggu karya berikutnya. Iya. Oke, terima Makasih. kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leh, Mana? Aman? aman. Belum dimatiin.